Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Harlina. Saya saat ini sedang menjalankan kuliah di kampus Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Saat ini saya sedang menjalankan semester pendek dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Riau Sujarwani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selama semester pendek ini mengenai Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia menurut Dumairi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan antar manusia dalam suatu kehidupan. Sistem ekonomi Indonesia juga merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi Indonesia sendiri yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang: 1. Sistem penelitian sumber daya atau faktor-faktor produksi. 2. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat antara satu dengan yang lainnya. 3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3. 1. Membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar ekonomi dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. 2. Menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. 3. Menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Sistem ekonomi Indonesia ini juga berorientasi kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa atau berlakunya moral agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau tidak mengenal perasaan atau eksploitasi. 3. Persatuan Indonesia atau berlakunya kebersamaan, azas kekeluargaan, nasionalisme, demokrasi dalam ekonomi. 4. Kerakyatan atau mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, bukan hajat hidup diri kita sendiri. 5. Keadilan sosial atau kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran pribadi atau kemakmuran seseorang. Di dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia ini juga membahas koperasi. Adapun pengertian dari koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang atau seorang untuk kepentingan bersama. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: 1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan merata. 4. Kemandirian. 5. Pendidikan perkoperasian. 6. Kerjasama antar koperasi. Nah, koperasi juga memiliki peran dan fungsi. Peran dan fungsi dari koperasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakatnya, juga mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Perannya juga untuk memperkokoh perekonomian nasional, mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi. Itu adalah peran dan fungsi dari koperasi. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Kita perlu pemerintah yang pro rakyat,
juga pentingnya kebijaksanaan dalam negeri ini. Harus mengembangkan lokal ekonomi, mengembangkan usaha bersama, membuat pasar kebudayaan, mengelola barang mentah hasil sumber daya Indonesia. Jadi yang kita kelola itu hasil sumber daya Indonesia untuk kita kembangkan. Itu adalah beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan menjadi 3 unsur. 1. Suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. 2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka yang sangat panjang. Dampak globalisasi ekonomi ada 2. Nah, dampak globalisasi ekonomi ini ada yang dampak positif dan ada yang dampak negatif. Dampak positif contohnya dari aspek kreativitas daya saing dengan terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Apalagi dengan tersedianya dana kita yang besar, maka kesempatan modal yang kita peroleh untuk investasi ke luar negeri akan semakin besar. Sedangkan dampak yang negatif, yaitu contohnya kondisi di mana daya saing yang rendah akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian di Indonesia ini. Nah, dengan daya saing yang tinggi, kita di Indonesia, dampak negatif ini dengan modal yang rendah akan membuat ekonomi menjadi turun. Apalagi dengan banjirnya produk-produk luar negeri seperti produk Cina yang lebih besar masuk di Indonesia, yang akan mematikan produk kita di dalam negeri. Juga membuat pekerja-pekerja Indonesia menjadi bergaji dengan murah, sementara pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai skill, yang membutuhkan skill dikuasai oleh orang asing. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa kita tingkatkan dengan animasi. Dengan animasi bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia menjadi lebih maju. Karena animasi di Indonesia nggak kalah saing dengan luar negeri, kreatifnya sangat baik. Animasi perfilman, khususnya seperti animasi kartun, sangat bagus sekali kemajuannya. Apalagi terbukti Indonesia termasuk 5 negara dengan animasi yang baik. Animasi Indonesia termasuk global 5 terbaik dunia. Dengan kemajuan animasi akan membangkitkan ekonomi Indonesia. Indonesia juga termasuk menjadi inisiator Tahun Nasional Ekonomi Kreatif Dunia. Jadi kesempatan Indonesia menembus dunia sangatlah besar karena kreatifnya yang bagus. Contohnya kreatif dalam animasi ini. Sekian pemaparan dari saya selama semester pendek ini dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Riau Sujarwani. Sebelum menutup pemaparan dari saya ini, saya ingin menyampaikan satu buah pantun. Menggali ilmu belajar sistem ekonomi Indonesia agar bisa meningkatkan taraf hidup untuk berkarya. Semoga materi yang saya sampaikan ini tidaklah sia-sia, dapat bermanfaat demi kemampuan kita untuk melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.